Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota terus digelar petugas. Ya, sanksi tilang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Operasi justisi protokol kesehatan digelar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas menyisir satu persatu lokasi warga yang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Petugas menemukan masih banyak warga yang tidak memakai masker atau menggunakan masker secara tidak sempurna. Setelah didata, seluruh pelanggar menjalani hukuman sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Ya, pelanggaran sementara ini masyarakat sudah menyadari ya, artinya kesehatan. Jadi mereka kebanyakan sudah memakai masker, cuman pemakaiannya aja yang kurang sempurna. Seperti di bawah hidung, karena ngap dengan alasan. Tapi kita tetap mengingatkan dan menegur mereka untuk pemakaian masker secara sempurna dengan menutupi hidung dan mulut. Operasi justisi juga digelar di kawasan Kedua Utara, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas Polsek Kebonjeruk juga membagikan masker serta memberikan edukasi tentang cara penggunaan masker yang benar. Di kawasan Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, petugas gabungan juga menggelar operasi justisi. Dari hasil operasi, diketahui jumlah pelanggar protokol kesehatan di kawasan ini menurun dibandingkan dengan pekan pertama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, belasan kendaraan dari Jakarta yang menuju ke kawasan Puncak Bogor dipaksa putar balik oleh petugas gabungan. Kendaraan plat B dilarang masuk ke kawasan wisata Puncak. Petugas gabungan yang berada di Gadok, Puncak, Jawa Barat memaksa kendaraan berplat nomor B atau plat Jakarta yang baru keluar tol untuk kembali karena larangan berwisata ke Puncak. Selain itu, petugas juga menggelar razia masker para pengendara. Terdapat pengendara yang protes karena ada petugas yang merazia tidak memakai masker dengan benar. Selain pembatasan kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak, kapasitas tempat wisata hingga restoran juga dibatasi hanya 50%. Sementara itu pemirsa, di tengah melonjaknya pasien COVID-19 di Jabodetabek, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet justru mengurangi jumlah fasilitas perawatan intensif atau ICU. Dari semula 39 unit ICU, kini tersisa 5 unit ICU saja. Kepala Pusat Kesehatan TNI sekaligus Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono, menjelaskan pengurangan fasilitas perawatan intensif atau ICU Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sesuai arahan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 34 dari 39 unit ICU RSD Wisma Atlet dipindahkan ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Jabodetabek. Salah satunya adalah Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Universitas Indonesia Depok. Penyebaran fasilitas ini bertujuan untuk percepatan penanganan COVID-19. Kami di sini saat ini mempunyai 39 bed rumah sakit, 39 bed ICU. Tentunya satu bed ada satu set, terdiri dari ventilator, bed, bedside monitor, yang sesuai dengan arahan pimpinan, dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan, sebagian dipindahkan ke rumah sakit yang kami sebut tadi, Rumah Sakit Pendidikan di UI Depok. Hal ini tentunya berbagai pertimbangan untuk memberikan penanganan yang baik dan terintegrasi dalam rangka penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 khususnya di DKI. Sehingga diputuskan tentunya perlu untuk memindahkan 34 unit atau set ICU ke rumah sakit tersebut. Dan disisakan ada 5 unit atau 5 set ICU untuk membackup atau membantu pelayanan di rumah sakit darurat.
Polisi memeriksa secara maraton tersangka pelecehan dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi pun membuat posko pengaduan di Terminal 3 untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Polisi terus memeriksa tersangka pelecehan dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui, tersangka memeras korban karena menginginkan uang lebih. Tersangka juga mengaku baru melakukan tindakan pemerasan dan pelecehan 1 kali. Untuk memastikan keterangan pelaku, polisi membuka posko pengaduan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Polisi juga masih menunggu keterangan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan uji kompetensi tersangka sebagai dokter. Yang bersangkutan ini merupakan seseorang yang kuliah Fakultas Kedokteran pada tahun 2015. Yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliahannya, namun belum istilahnya dalam dunia kedokteran uji kompetensi kedokterannya belum, sehingga dia belum layak untuk menyandang gelar dokter. Namun lebih lanjut, Polresta Bandara Soekarno akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tentang status yang bersangkutan. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal pencabulan, pasal tentang penipuan dan atau pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Adalah kemarin itu buang handphone saya, akhirnya Sebelumnya, tersangka pemerasan dan pelecehan seksual bermodus manipulasi hasil rapid test ditangkap di sebuah rumah kos di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Tersangka dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa. Ia dijemput dengan pengawalan ketat setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Alexander Yuriko mengatakan tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pelecehan dan pemerasan. 25 September 2020, sekali lagi berkat bantuan dari masyarakat dan doa dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pemerasan yang saya yakin masyarakat sudah tahu karena viralnya berita ini. Tersangka EY, tersangka kami amankan di daerah Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang yang bersangkutan atau tersangka akan kami bawa ke kantor Mapolresta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk penyidik ambil keterangan. Semoga. Sebelumnya, oknum petugas medis ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan pemerasan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta 22 September lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka terbukti memeras korban. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, meski pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda berakhir, namun kreativitas tidak boleh sirna. Nah, ini ada perajin batik difabel Indonesia di Kabupaten Blora menciptakan motif batik virus corona. Hasil kreasi mereka menjadi rezeki karena pesanan mulai berdatangan. Di tengah pandemi COVID-19 tak membuat sejumlah kaum disabilitas di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang tergabung dalam Difabel Blora Mustika, DBM, berhenti berkreasi. Pandemi virus corona menginspirasi mereka menciptakan motif batik corona. Mereka mengaku ingin mengenang pandemi yang menerpa hampir semua negara di dunia. Wabah COVID yang sudah berlangsung hampir lebih 6 bulan membuat para perajin batik difabel tidak lagi bisa bekerja karena nyaris tak ada pesanan. Namun setelah menciptakan batik motif corona, pesanan sudah mulai berdatangan. Kalau pemasarannya alhamdulillah sudah mulai banyak lah. Terutama memang kita pemasaran dari hubungan dari Pemkab sendiri, memang dari DPRD dan juga beberapa dinas memesan batik motif corona ini, dan juga ada beberapa dari luar kota juga memesan batik motif corona ini. Dalam sehari mereka bisa mengerjakan 5-10 motif kain batik. Meski batik motif corona mulai mendapat order, mereka tetap berharap pandemi segera berakhir. Dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kontributor iNews melaporkan. Kampanye perdana pilkada banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.